Shalom, selamat pagi. Jemaat Tuhan yang dikasihi Allah, tetap dalam lindungan kasih Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya, edisi Kamis 13 Juni 2024. Saudara-saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk setiap cinta kasih-Mu yang boleh kami hidupi. Dan saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu membuat kami terus hidup dalam tanggung jawab yang telah Engkau karuniakan. Hidup taat pada petunjuk Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. 1 Samuel pasal 9 ayatnya yang ke-15 sampai 27. Tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel sehari sebelum kedatangan Saul demikian. Besok kira-kira waktu ini, aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel, dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu, karena teriakannya telah sampai kepadaku. Ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu. Orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku." Pada itu Saul datang mendekati Samuel di tengah pintu gerbang dan berkata, "Maaf, di mana rumah pelihat itu?" Jawab Samuel kepada Saul katanya, "Akulah pelihat itu. Naiklah mendahului aku ke bukit. Hari ini kamu makan bersama-sama dengan daku. Besok pagi aku membiarkan engkau pergi, dan aku akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ada dalam hatimu. Adapun keledai-keledaimu yang telah hilang 3 hari lamanya sampai sekarang, janganlah engkau khawatir, sebab telah diketemukan. Tetapi siapakah yang memiliki segala yang diingini oleh orang Israel? Bukankah itu ada padamu dan pada seluruh kaum keluargamu?" Tetapi jawab Saul, "Bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel? Dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapa berkata demikian kepadaku?" Sesudah itu Samuel mengajak Saul dan bujangnya, dibawanya ke pendopo dan diberikannya kepada mereka tempat utama di depan para undangan, yang banyaknya kira-kira 30 orang. Berkatalah Samuel kepada juru masak, "Berikanlah sekarang bagian yang kuberikan kepadamu tadi dengan pesan, simpanlah ini dahulu." Lalu juru masak itu menghidangkan paha dan apa yang termasuk ke situ dan meletakkannya ke depan Saul. Dan Samuel berkata, "Lihat, yang tinggal ini diletakkan ke depanmu. Makanlah, sebab telah disimpan bagimu untuk perayaan ini. Ketika aku berkata, aku telah mengundang orang banyak." Demikianlah pada hari itu Saul makan bersama-sama dengan Samuel. Sesudah itu turunlah mereka dari bukit ke kota, dan Samuel bercakap-cakap dengan Saul di atas sotoh. Mereka bangun pagi-pagi, dan ketika fajar menyingsing, Samuel memanggil Saul yang ada di atas sotoh itu, katanya, "Bangunlah, aku akan mengantarkan engkau." Lalu Saul bangun, dan mereka keduanya pergi keluar, yakni ia dan Samuel. Ketika mereka turun sampai ke ujung kota, berkatalah Samuel kepada Saul, "Katakanlah kepada bujang itu supaya ia pergi mendahului kita, tetapi berhentilah engkau sebentar, maka aku akan memberitahukan kepadamu firman Allah." Demikian pembacaan kita. Tema kita hari ini adalah tanggung jawab yang lebih besar. Pasanan tengko tumandu kapuah. Saudara-saudara, ada masa dalam hidup kita yang tanpa terduga, di mana kita sampai pada situasi yang sebelumnya kita sendiri tidak pernah pikirkan.
kita merencanakan sesuatu hal, tetapi jawabannya tidak seperti yang direncanakan di awal. Saudara-saudara, dalam pembacaan kita dikisahkan Saul sebagai seorang memiliki rasa tanggung jawab yang besar dengan menaati perintah ayahnya mencari keledai mereka yang hilang. Saul juga seorang muda yang tampan dan perkasa. Akan tetapi dia seorang yang rupanya rendah diri, seperti diperlihatkan dalam pembacaan kita, karena ia merasa berasal dari kaum yang kecil dari suku Benyamin. Saul tidak pernah menduga bahwa Tuhan akan mengangkatnya menjadi seorang raja bagi sebuah bangsa. Cara Tuhan memilihnya sangat unik. Upaya mencari keledainya yang hilang itu menuntunnya kepada Samuel. Samuel sendiri tidak tahu juga siapa yang akan diurapi menjadi raja. Namun Tuhan memberinya petunjuk. Saul belum mengenal Samuel sebelumnya. Ia mencari Samuel bukan karena Samuel sebagai seorang imam atau nabi, tetapi karena ia membutuhkan seorang pelihat untuk mengetahui keberadaan keledai ayahnya yang hilang. Hal ini dapat menunjukkan bahwa pengalaman beragama Saul sangatlah minim. Tuhan berkenan memilihnya dan jalan hidupnya berbeda. Seandainya ia tetap taat kepada Tuhan dalam panggilannya. Saudara-saudara, cara Tuhan berkarya memang sering kali tidak terduga oleh pikiran dan hikmat manusia. Tuhan dapat menggunakan hal-hal kecil untuk sebuah karya yang besar. Kadang kita merasa lemah, kecil dan miskin pengalaman, merasa tidak bisa melakukan apa-apa karena berbagai kekurangan pada diri kita. Namun, bila Tuhan mau memakai kita, maka tidak ada yang dapat menghalangi Tuhan mewujudkan kehendak-Nya. Saudara-saudara, satu hal yang penting adalah kehidupan kita senantiasa dijalani dalam panggilan Tuhan. Karena itu, mari tetap taat pada petunjuk Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya bahwa rancangan-Mu begitu baik dalam kehidupan kami. Karena itu beri kami hikmat untuk melihat setiap hal yang Engkau rancangkan, Engkau nyatakan sebagai hal yang luar biasa. Tuhan, beri kami hikmat untuk menjalani hidup di dalam petunjuk dan kehendak-Mu. Tuhan, berkati anak-anak-Mu, berkati jemaat-Mu, berkati kehidupan mereka dalam kehidupan keseharian, dalam aktivitas, dalam pekerjaan, dalam usaha. Berkati anak-anak dalam masa tumbuh kembang dan pendidikan mereka. Ya Tuhan, kami berdoa bersama-sama saat ini. Engkau juga berkati semua umat-Mu di dunia ini. Berkati bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami. Tuhan, berkati juga wakil rakyat. Di dalam Kristus Engkau dimuliakan. Amin.